hindarkanlah diri kita dari orang-orang yang menyesal setelah meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk beramal soleh di sisa waktu hidup di dunia, maka perbanyaklah melakukan amal soleh sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Di samping melakukan amalan utama, perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Berikut di antara amalan-amalan ringan berpahala besar. Pertama, mendoakan orang lain, mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendoakan mukmin laki-laki ataupun perempuan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala kebaikan dari setiap mukmin laki-laki dan perempuan yang didoakannya. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, membaca doa ketika masuk pasar, mal atau tempat keramaian. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Ketiga, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan seperti batu, ranting pohon, dan lain sebagainya yang dapat mencelakakan orang lain, maka ia akan mendapat pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya 1 kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala akan dilipat menjadi 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika Anda membaca Alif Lam Mim, berarti Anda sudah membaca 3 huruf dan mendapat 3 pahala kebaikan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keenam, berzikir Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang dicintai Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh mudah melafalkan zikir tersebut dan akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Maka sembari melakukan aktivitas, perbanyaklah melafalkannya. Ketujuh, membantu orang yang mengalami kesulitan. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Dan adakah suatu amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling memberi manfaat kepada sesamanya. Sedangkan amalan yang paling Allah cintai adalah engkau menggembirakan hati seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesukaran dalam hidupnya, atau engkau melunaskan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim untuk menolong kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Hadis riwayat Tabrani. 8. Senyum yang membahagiakan. Rasulullah SAW bersabda,
Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. 9. Sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasya'i. Semoga kita istiqomah merutinkan amalan ringan berpahala besar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita memasuki surganya.